Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Kebajikan, salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Luar biasa sekali, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semua malam-malam jam 7:30 kuliah. Mungkin bukan yang pertama ya, tapi saya tetap apresiasi saja. Mohon maklum karena saya sedang padat sekali juga, tapi seperti yang saya sampaikan kepada kalian semua, kalau kalian merasa masih membutuhkan dan pengen ketemu saya secara sinkronus, ya kita tinggal otak-atik jadwal saja. Intinya saya support dan backup kalian. Hanya saja kalau terkait dengan jadwal, dengan waktu itu kadang kita kadang bisa aja nggak sesuai dengan apa yang udah direncanakan gitu. Nanti kalian akan ngerasain kalau udah kerja ya. Jadi ya seperti itulah. Jadi kita semangat. Ini di room ini ada 31 orang. Wah, tadi infonya 25 orang, tapi ada 31 orang. Ini kayaknya kalian kan kita lagi hype mau di Ayunda ya. Jadi mungkin kayak mau di Ayunda ya, kalau ditanya sukanya apa, mungkin aneh, tapi sukanya hobi saya itu belajar gitu. Duh garing ya, padahal udah tak coba loh ya. Oke, udah kita ketemu malam ini ya untuk melanjutkan materi hukum dagang. Mau ini dibuat pertemuan terakhir atau masih lagi, saya sepenuhnya mengikuti dan menyerahkan ke kalian ya. Jadi seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pengangkutan. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu. Sharing bacaan dulu biar kalau di ruangan ini ada yang belum biar tuntas. Silakan raise hand bagi yang belum sharing bacaan. Oke, Mbak Fadia Seva, silakan. Yang merasa belum silakan raise hand ya. Baik, saya membaca buku dagang dari Dr. Dian Wijawati, SHMH, tentang persekutuan perdata sebagai bentuk badan usaha dengan status bukan badan hukum. Persekutuan perdata menurut pandangan klasik merupakan bentuk umum dari persekutuan firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas. Tetapi perkembangan pandangan tentang perseroan terbatas telah berubah. Para ahli hukum berpendapat bahwa perseroan terbatas bukan lagi termasuk bentuk spesial dari persekutuan perdata. Pandangan yang menjelaskan bahwa persekutuan perdata merupakan bentuk umum dari persekutuan firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas selaras dengan pengaturan mengenai persekutuan perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak mendeskripsikan pengaturan persekutuan firma dan persekutuan komanditer sama dengan pengaturan pada persekutuan perdata selama tidak ditentukan secara khusus mengenai persekutuan perdata. Hal ini dapat dilihat dari pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menjelaskan bahwa persekutuan yang disebut dalam buku 1 bab 3 bagian 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diatur oleh perjanjian-perjanjian antara pihak-pihak dan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sudah, Ibu. Oke, yang lainnya sudah semua yang ada di room ini? Oke, baik. Jika sudah semua, saya lanjutkan ke materi ya. Saya lanjutkan pertanyaan saya tadi. Bu Ayub, Hmm? izin bertanya, Bu. Ini Ya. kan yang hadir kurang lebih sekitar 37 anak ya, Bu. Jadi masih ada beberapa orang yang belum join, yang tidak join, Bu. Nah, itu beberapa orang yang tidak bisa mengikuti Zoom pada kesempatan kali ini akan mempengaruhi nilai mereka nggak, Bu? Atau aman-aman aja? Karena saya menyampaikan aja, Bu. Karena kan beberapa orang ada yang mau, ada yang enggak kan, Bu. Nah, ini kan jadi saya konfirmasi langsung ke Bu Ayub gitu. Bagaimana, Bu? Oke. Karena ada yang bertanya, jadi saya jawab ya. Kalau kalian lupa apa yang sudah saya sampaikan, dicek di YouTube. Saya sudah saya sampaikan ya perasaan ke semua rombel.
fokus kalian itu jangan dinilai. Lakukan semampu, semaksimal, sebaik yang kalian bisa. Kuliah ini atau di hidup ini gitu ya. Kuliahlah semaksimal yang kalian bisa, buat tugas semampu, semaksimal yang kalian bisa, seyakini kalian apa yang kalian yakini, tindakan kalian itu seperti apa. Saya yakin kan kalian sedang berproses menjadi manusia dewasa. Kan saya sudah bilang, dilakukan apa yang terbaik, terus habis itu kalau semuanya sudah disubmit, semuanya sudah selesai, udah tinggal doa. Gitu. Tinggal doa aja kalau soal nilai. Nanti bagaimana hasilnya? Kalau kalian merasa kok kalian belum mendapatkan hasil yang terbaik, ya jangan menyerah. Itu bukan ending dunia. Kalau kalian merasa kalian kok mendapatkan hasil yang lebih baik dari teman kalian, padahal kalian merasa lebih baik dari teman kalian, tapi kok teman kalian dapat nilai yang lebih baik, ya gunakan itu sebagai semangat pemacu untuk diri kalian lebih baik lagi. Gitu aja sih kalau dari saya. Perjalanan kalian masih panjang ya, kalian masih semester 2, jadi barangkali pemahaman kalian terhadap esensi kuliah, proses dan nilai itu juga masih baru sampai di situ gitu. Ketahuilah bahwa nilai E itu bukan ending dunia. Ya, dan orang yang dapat nilai A itu bukan berarti dia sudah memegang dunia juga. Gitu. Beneran ini. Jadi kalian jangan ini ya. Kalau saya itu percaya terhadap the power of niat. Kalau dalam yang saya yakini, agama yang saya yakini itu juga niat itu udah dihitung gitu. Kalau kita udah punya niatan kok belum melaksanakan. Misalnya gini, misalnya saya itu punya niat mau bikinin minum kalian gitu, tapi ternyata setelah saya jalan itu gulanya habis, tehnya habis. Jadi saya nggak bisa buatin minum kalian. Nah itu niat saya sudah punya niat untuk buatin minum kalian itu udah kehitung, itu udah seperti saya membuatkan minuman kalian gitu. Dan saya pengennya kalian di dalam belajar itu diluruskan niatnya. Udah kayak orang mau nikah ya, diluruskan niatnya ya. Pokoknya diluruskan aja niat kalian. Belajar dan berproses kuliah selama 4 tahun ini untuk apa? Insya Allah hasilnya nanti akan mengikuti niat kalian, bukan mengikuti IPK kalian. Ya. Ini saya konteksnya dari awal tadi niat loh ya. Gitu. Insya Allah hasilnya akan mengikuti kok niat kalian. Sharing aja. Kalau buat intermezzo lah, intermezzo malam-malam kecil-kecilan. Saya punya temen, ya walaupun takdir itu kan juga nggak ada yang tahu ya rencana Tuhan itu seperti apa. Teman saya ini anak dari seorang yang apa ya sebutannya ya, pejabat lah gitulah. Ya, seorang yang berjabat gitu. Waktu ketika dia S1, pokoknya semuanya tuh hormat gitulah. Nah ya terus singkat cerita, nggak ada dosen yang nggak berani untuk kasih nilai A, untuk kasih nilai selain nilai A. IPK-nya 4 S1 tuh. Nah, terus lanjut S2. Juga 4 kayaknya setahu saya. Sampai sekarang kayaknya setahu saya itu belum kerja deh. Dia S3 sekarang. Nggak tahu ya, nggak tahu kalau sudah kerja gitu atau sudah jadi dosen di UNS apa gimana gitu. Tapi saya sudah kerja 6 tahun nih jadi dosen gitu. Udah masuki tahun ke-6 gitu. Sedangkan dia belum gitu. Terus kemudian beberapa dari teman saya, bahkan saya sendiri pun, saya itu waktu S1 itu ada nilai C loh di ijazah saya, dan ya saya take it easy aja tuh, biasa aja gitu. Karena saya tahu betul apa yang saya lakukan gitu. Dan menurut saya nilai C itu tidak cukup besar untuk mematahkan semangat saya gitu.
Terus endingnya ya saya kuliahnya sampai luar negeri, S2-nya 2, bisa ketemu dengan kalian, dan alhamdulillah selama 6 tahun terakhir saya juga diberi kesempatan untuk mengembangkan diri saya seluas-luasnya. Apa yang teman-teman saya belum bisa miliki terkait dengan kesempatan untuk berkembang itu bisa saya miliki dan bisa saya dapatkan. Jadi kalian jangan tertipu terhadap angka ya itu atau IPK penting, itu nggak kalah penting. IPK penting tapi bukan segalanya, dan jangan kalian menuhankan itu gitu loh. Kalian dapat IP 4 terus nanti merasa kalian keluar langsung jadi kerja di tempat yang bagus gitu. Ya doa saya selalu kalian kerja di tempat yang baik ya, langsung kerja. Tapi itu nggak jaminan kok sama sekali. Tergantung dari niat kalian seperti apa dan proses kalian di dalam menjalankan niat itu gitu. Itu kan yang tahu niat itu kan nggak bisa, yang tahu kan hanya Tuhan dan diri orang yang niat itu gitu. Gitu adil dan semuanya. Jadi soal nilai itu terlalu dini ya untuk ngomong, walaupun ini udah ending semester. Apapun tuh bisa terjadi. Jadi jangan fokusnya ke nilai, fokus saja ke niat kalian sekolah atau kuliah itu untuk apa, kuliah hari ini untuk apa, kemarin-kemarin seperti apa, gitu. Oke? Izin menanggapi boleh, Bu? Iya, gimana? Ya, kalau dari saya itu bisa menikmati jawaban dari Bu Ayub ya, Bu. Tapi mungkin ada sebagian pihak yang merasa jawabannya Bu Ayub ini terlalu bersayap, Bu. Mereka butuh kalimat definitif dari Bu Ayub. Nah, makanya saya di sini untuk mencoba mempertegas, Bu. Mungkin Oh gitu ya. kita ngomong, Kurang ya tegas ya, sama. Dil ya. Bisa dibilang begitu. Oh ya. Padahal katanya saya itu terlalu tegas dan terlalu galak loh, gimana kok. Tapi bagi Adil itu kurang tegas itu. Ya kalau kamu bisa menikmati dan menurut kamu oke-oke aja, kamu nggak perlu mikirin pandangan mahasiswa lain gitu, biarkan aja. Jadi jawaban saya ya seperti itu. Pandangan mahasiswa lain dan mau seperti apa, kamu nggak usah terbebani. Misalnya kamu itu komting gitu ya, kamu tuh nggak bisa memuaskan teman-temanmu, ya biarkan mereka dengan kebebasan berpikir dan bertindak dan mengambil putusannya, biarkan aja. Sebenarnya kalau misalnya saya kan selalu bilang kalau kuliah saya misalnya on cam, terus ya kalian kuliah, saya juga nggak maksa gitu, saya respect. Tapi kalau ada contoh nih Mas Hidan ya, audionya aja nggak disambungin gitu, mungkin nanti disambungin di akhir, malah kan jadi saya ingat, jadi catatan saya. Kalau kalian on cam padahal kalian WA-an sama pacar atau apa, saya malah nggak nge. Tapi kalau kalian audionya aja nggak disambungin, kan saya jadi tahu. Oh, jadi malah jadi masuk gitu loh ke memori saya gitu. Mendingan kalian on cam padahal kalian mungkin nggak dengerin atau WA-an atau apapun ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan kelihatan gitu loh. Gitu, Dil. Oke, Dil. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ya, Mbak Salwa, silahkan Mbak Salwa. Aku isi maksud saya belum mereview buku itu. Ya, silahkan. Bagi yang ada di ruang ini dan belum, silahkan raise hand ya. Silahkan Mbak Salwa. Saya membaca buku berjudul Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, karya Purwosucipto SH. Saya di sini membaca pemandu-pemandu dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Dalam menjalankan perusahaannya, seorang pengusaha dapat bekerja sendirian atau dibantu dengan orang-orang lain yang disebut pemandu-pemandu perusahaan. Perusahaan yang dikerjakan oleh seorang pengusaha tanpa pemandu dinamakan perusahaan perseorangan. Adapun pemandu-pemandu perusahaan itu ada dua jenis. Yang pertama, pemandu-pemandu dalam perusahaan. Misalnya pelayan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang korporasi, dan pimpinan perusahaan. Yang kedua, pemandu-pemandu di luar perusahaan. Misalnya agen perusahaan, pengacara, notaris, makler, dan misioner. Cukup, Ibu. Oke, baik. Ada lagi yang belum?
Saya, Ibu. Ya, silahkan. Baik, saya membaca buku dari HMN Purwosudjipto mengenai perusahaan. Daftar perusahaan ialah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat untuk berwenang. Pejabat dari kantor pendaftaran perusahaan. Daftar perusahaan ini sifatnya terbuka, artinya bahwa daftar perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi. Maksud diadakannya usaha pendaftaran perusahaan ialah tidak hanya untuk mencegah supaya khalayak ramai terhadap suatu nama perusahaan mendapatkan gambaran mengenai perusahaan yang bersangkutan. Selain itu sebagai legalitas dan agar tidak ilegal. Bentuk perusahaan yang mempunyai wajib daftar berbentuk badan itu adalah badan hukum, koperasi, persekutuan, dan perusahaan perorangan. Sudah, Ibu. Oke, ya, makasih. Ada lagi yang belum? Baik, jika tidak, saya ingin mengajukan pertanyaan pemantik ya sebelum kita elaborasi konsep. Wah, bahasannya apa ya elaborasi konsep. Pertanyaan di awal saya pengen kalian menjawab ya. Gitu. Berapa dari kalian saja, tidak semuanya. Kenapa sih di materi kita, materi hukum dagang ini ada materi tentang pengangkutan? Menurut kalian tuh kenapa? Itu aja. Jawab dengan pemahaman kalian saat ini ya, tidak perlu baca dulu. Kenapa kita mempelajari terkait dengan hukum pengangkutan pada materi hukum dagang? Silahkan open mic, dahului dulu dengan raise hand, atau Mas Revala ya, silahkan Mas Revala. Izin menanggapi, Ibu. Kalau menurut saya pada zaman sekarang ini kan maraknya terjadi jual beli online, Ibu. Nah, mungkin bisa ada pengaturan undang-undang terkait pengangkutan ini, karena juga apa yang kita beli itu kan juga itu merupakan barang kita ya. Kalau misal dibawa orang lain tanpa ada dasar hukum juga itu berbahaya, Ibu. Penangkapan saya begitu saja. Terima kasih. Ya, makasih Mas Revala. Silahkan lagi. Siapa? Kenapa? Di mana? Dengan siapa? Ayo. Ya, Mbak Adelia. Kalau menurut saya kaitannya dengan hukum dagang karena hukum dagang singkatnya adalah perdagangan dan apa yang didagangkan itu diangkut dari satu tempat ke tempat lain seperti itu, Bu. Oke. Makasih Mbak Adelia. Selanjutnya ada Mbak Kardina Vera, silakan. Baik Ibu, menurut saya dalam perdagangan itu ada yang namanya distribusi. Dalam distribusi itu diperlukan adanya pengangkutan barang. Seperti itu Ibu. Oke, makasih Mbak Kardina Vera. Yuk lagi. Mbak Rahayu, silahkan. Ibu izin menanggapi, jadi menurut saya kan dalam suatu perdagangan itu kegiatan jual beli tidak hanya dalam satu tempat itu saja. Maka dari itu unsur pengangkutan ini menjadi salah satu unsur yang penting dalam jual beli. Jadi harus ada hukumnya. Oke, makasih Mbak Rahayu. Yuk lagi. Lagi. Ayo. Saya masih pengen memberi ruang. 1 orang, 2 orang.
Masa harus ditunjuk? Udah mau akhir semester masih mau ditunjuk. Kenapa hukum pengangkutan masuk di materi hukum dagang? Guys. Loh, piye to ki? Enggak ada. Mas, menurut Mas Firma gimana Mas Firma? Dia sudah perempuan. Suaraku kedengaran nggak, Bu? Sudah. Kalau menurut aku di pengertian pengangkutan kan ada 3 pengertian, yaitu pengangkutan sebagai badan usaha atau namanya bisnis. Sesuai materi kita kan hukum perdata, hukum dagang. Itu mengangkut masalah perdagangan gitu atau bisnis. Itu sih, Bu. Oke, Mas Mei Reza. Baik, Bu. Kalau menurut saya dalam perdagangan pastikan ada pengangkutan ya, Bu. Sedangkan dalam hukum dagang tidak mengatur mengenai aturan pengangkutan. Jadi hukum pengangkutan itu penting untuk melengkapi adanya hukum perdagangan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak Anissa Zahra, silahkan. Jadi menurut saya kaitannya hukum dagang dengan pengangkutan yaitu kan dalam perdagangan itu terjadi adanya kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan jual beli yang bertujuan mendapatkan barang yang dilakukan dengan cara pengangkutan. Dengan begitu harus ada hukum-hukum yang melandasi kegiatan pengangkutan tersebut. Oke, makasih Mbak Fitri. Jadi enggak, tadi saya sempat melihat raise hand. Kalau menurut saya kenapa hukum pengangkutan itu dipelajari dalam hukum dagang itu mungkin kayak perjanjian timbal balik antara pengirim dengan penerima barang gitu. Terima kasih. Oke, makasih Mas Aditya, Salsa Aditya. Raise hand, silahkan. Baik Ibu, menurut pendapat saya mengapa hukum pengangkutan diperlukan dalam materi kali ini dengan hukum dagang adalah karena di Indonesia sendiri bentuk negaranya adalah pulau. Jadi antara satu tempat dengan tempat lainnya terpisah oleh baik darat, udara maupun air, sehingga perlu adanya pengangkutan yang dimana harus disertai dengan hukum pengangkutan yang jelas agar dapat mendukung dalam kegiatan perdagangan, Ibu. Terima kasih. Oke, ada lagi enggak? Sudah ya. Baik, beberapa gambaran dari kalian sudah betul. Hanya saja sebenarnya saya itu nunggu satu kata dari tadi tapi belum ketemu, belum saya dengar. Padahal itu sudah kita sudah kita pelajari loh di awal. Perpindahan. Ya, dulu kan kita udah pelajari itu di awal-awal kalau adanya perpindahan. Perdagangan perpindahan tapi tadi kan kalian pengangkutan diangkut ya. Adanya perpindahan, barang tersebut berpindah, jasa tersebut berpindah. Nah, proses perpindahan ini harus diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang yang semula berada di kota A berpindah menjadi di kota B. Itu proses perpindahannya dengan apa, bagaimana, itu semuanya diatur. Tadi Mas Adit di akhir itu menyampaikan juga, kita kan kepulauan, berpindahnya bisa saja di darat, bisa saja di laut, bisa saja di udara. Nah, aturan tersebut, aturan perpindahan di darat, di laut, dan di udara itu juga berbeda. Jadi itulah kenapa hukum pengangkutan atau transportasi itu masuk ke dalam hukum dagang. Sangat penting karena tidak mungkin barang itu tidak berpindah. Kalau barangnya ada di produsen terus, ya artinya kan tidak terjual. Barang tersebut harus berpindah dari produsen ke konsumennya. Tuh.
baru terjadi proses jual beli, baru terjadi transaksi. Kalau tidak ada perpindahan di sini, ya tidak ada proses itu. Artinya barangnya masih di gudang. Jadi key point-nya adalah adanya proses perpindahan tadi. Nah, kalian silahkan lihat di materi saya ya, di Elena itu ada PPT dan ada beberapa ketentuan. Sekarang saya pengen tanya lagi nih sebagai pemantik dan mengembangkan critical thinking kalian ya. Saya harapkan yang belum menjawab itu menjawab, yang sudah tidak tertutup kemungkinan silakan kalau masih mau ya. Menurut kalian ketika terjadi kecelakaan dalam proses perpindahan atau sesuatu di luar prediksi terjadi, itu yang bertanggung jawab siapa? Tentunya di sini kecelakaan dari armada yang mengangkut barang tadi ya, gitu. Kalau terjadi sesuatu di luar ketentuan prediksi kita, menurut kalian siapa sih yang tanggung jawab? Dengan pemahaman kalian yang sekarang aja ya, Mas Rehan silakan. Jangan takut keliru, nggak apa-apa. Menjawab. Kalau menurut saya, berdasarkan apa bisnis dari salah satu keluarga saya jalankan, yaitu bisnis ekspedisi. Kalau jika ada barang, waktu pengiriman terjadi kecelakaan, itu maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab dari pengirim, Bu. Karena dari apa yang dibicarakan keluarga saya itu sebelum pengiriman terjadi sudah ada kontrak kalau tidak salah. Jadi apapun kecacatan atau segala apapun nanti di perjalanan ada kerusakan, semua akan ditanggung oleh pihak pengirim. Begitu, Bu. Oke, tadi Rehan itu menyampaikan para pihak itu di sini ada keluarga saya dan pengirim. Pengirim ini keluarganya Rehan berarti kan ya? Iya, Bu. Oke, ya. Makasih Rehan. Silahkan yang lain. Yang lain menurut kalian, Mbak Adelia Nanda silahkan. Menurut saya yang bertanggung jawab itu pengangkut, Bu, karena pengangkut kan punya tanggung jawab untuk menjaga keselamatan barang tersebut. Terima kasih. Oke, ya, kasih. Lanjut, Mas Bayu Rizky silahkan. Menurut saya yang bertanggung jawab itu pihak ekspedisi yang digunakan untuk mengangkut barang tersebut. Oke, yang lain, Mbak Farah, silahkan. Izin masuk, Bu. Kalau saya sependapat dengan Bayu Rizky, karena karena yang pengirimnya itu kan sudah menjadi tanggung jawab dari ekspedisi. Jadi misalnya dari pihak ekspedisi itu ada terkendala, misalnya entah ada kecelakaan atau segala macam pun, seharusnya dari pihak ekspedisi yang bertanggung jawab, Bu. Karena dari pihak pengirim itu pun sudah tidak ada ikatannya lagi, gitu, Bu. Misalnya maaf, Bu, potong lagi. Kalau saya boleh kasih contoh, ada kejadian, misalnya kita kirim barang seperti entah kirim album K-pop atau segala macam pun, itu kan banyak banget sekarang lagi kasusnya, Bu. Dan itu biasanya kasusnya itu kesalahan juga dari ekspedisi, karena dari pihak pengirim itu pun sudah safety juga dalam pengirimannya. Tetapi dalam pihak ekspedisi, jika sudah sampai di tangan kita itu banyak kerusakan juga, tetapi dari pihak ekspedisi juga biasanya juga banyak juga yang tidak mau bertanggung jawab, Bu, gitu. Oke, makasih ya Farah ya. Ini pengalaman sekali kalau album K-pop-nya rusak itu nangis tapi nggak berdarah ya. Saya juga merasakannya kok, iya. Rahayu silahkan. Ya, Bu. Jadi menurut saya di sini ini merupakan tanggung jawab dari ekspedisi tersebut, karena seperti tadi yang Farah sampaikan, ekspedisi tersebut memiliki tanggung jawab tersendiri, karena jika penjual sudah memberikan itu seperti tadi yang disampaikan sudah putus hubungan. Sebagai contoh lagi, Bu, biasanya itu dalam suatu pengiriman entah apapun itu,
dari penjual sendiri sudah mengupayakan hal terbaik seperti contohnya membeli bubble nya. Namun di sini jika terjadi kerusakan maka yang perlu dipertanyakan itu pihak dari ekspedisi tersebut. Begitu Bu. Terima kasih. Oke, makasih Rahayu. Ada lagi? Oke, Mas Rehan, ini karena share karena Mas Rehan itu keluarganya di ekspedisi, saya boleh tanya nggak sejauh ini, sejauh Mas Rehan besar dan sudah bisa merekam kejadian, pernah tidak ada pengalaman yang terjadi di bisnis keluarganya Mas Rehan terkait dengan proses pengiriman ini yang betul-betul fatal atau kejadian besar gitu, jadi perkara bahkan misalnya, pernah nggak? Untuk sejauh ini ya Bu, belum pernah ada sama sekali kejadian yang fatal yang mengakibatkan antara perusahaan dan dari pihak ekspedisi yang merasa dirugikan gitu Bu. Untuk sekarang masih aman-aman saja. Oke, baik, alhamdulillah ya. Ya, ketika terjadi sesuatu di luar dugaan, secara ketentuan peraturan perundang-undangan, itu yang bertanggung jawab adalah pihak pengirim ya, ekspedisi. Nah, di sini apakah klaim atau kerugian itu ditanggung oleh ekspedisi? Bisa iya, bisa tidak. Karena ketika ada asuransi, maka itu bisa diklaim tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku ya pada asuransi tersebut. Jadi sekarang itu ada yang namanya asuransi. Itu. Nah, saya menyarankan kepada kalian semua ketika membeli barang, khususnya secara online, pakai asuransi itu, gitu. Berapapun nominalnya. Itu saya menyarankan pakai asuransi itu karena kita tidak tahu ya apa yang terjadi. Jadi nanti bisa dilakukan klaim. Nah, walaupun Mbak Farah tadi share sudah diklaim ke ekspedisinya, tapi ekspedisi menyampaikan, oh ini tadi begini. Intinya endingnya tidak didapatlah, pihak konsumen itu tidak puas. Nah, kita akan lihat sejauh mana sih perlindungan yang ada, yang diberikan oleh negara melalui ketentuan peraturan perundang-undangannya, apakah sudah cukup melindungi konsumen, apakah sudah cukup melindungi pengirim, karena kan di sini pengirim itu juga pihak yang wajib untuk dilindungi. Kayak gitu. Oke. Ya, silakan saya akan share di sini. Ada peraturan yang mungkin belum saya share ya di sini ya. Nanti kita bisa lihat. Jadi ini saya sudah share beberapa pengertian terkait dengan pengangkutan. Kalian bisa baca. Saya tidak menjelaskan secara detail. Oke. Saya harusnya meletakkan ini di awal-awal ya, tapi saya meletakkannya baru di slide ke-49. Oke. Ya. Jadi dasar hukum dari pengangkutan itu kita bisa lihat di KUHD. Ada banyak ya di sini pasal tentang pengangkutan darat dan perairan darat, itu kalian bisa lihat mulai pasal 90 sampai 98. Kemudian di sini ada tentang pengangkutan orang. Di
sini ada pasal 453 sampai 465 tentang pencatatan kapal, pengangkutan orang itu pasal 521 sampai 544. Kemudian pengusaha perantara, kapal-kapal, kemudian ini yang di luar KUHD. Ada banyak sekali undang-undangnya, ya, dari mulai undang-undang pos, kemudian perkereta-apian. Kenapa perkereta-apian masuk? Karena kan ada kereta kargo itu loh yang khusus untuk melayani kargo atau kereta barang. Kemudian undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ketika terjadi sesuatu di jalan, itu yang digunakan sebagai dasar hukum adalah undang-undang ini. Lalu lintas dan angkutan. Kemudian kalau kita berlayar, kita menggunakan kapal, nah itu kita merujuk ke undang-undang pelayaran. Kemudian ini secara lebih khusus ada PP tentang angkutan di perairan. Kemudian di sini ada PP tahun 2011 tentang angkutan multimoda. Nah, ini masih ada banyak sekali ya, saya sebutkan di sini. Dasar hukum di luar KUHD terkait dengan pengangkutan ini banyak banget. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita di darat beda aturan dengan di air beda aturan dengan di darat, beda aturan dengan di udara. Ketiga moda tersebut memiliki ketentuannya sendiri-sendiri. Nah, kita tidak mungkin nih membedah semuanya. Saya sudah coba untuk melakukan identifikasi, mengenalkan kepada kalian undang-undang, peraturan pemerintah, dan KUHD tentunya, serta konvensi-konvensi internasional. Kenapa sih kok pakai konvensi? Nah, ini khususnya untuk pengangkutan di udara dan di air. Ketika terjadi pengangkutan atau perpindahan yang rutenya itu melintasi lautannya negara lain, melintasi lautnya negara lain. Nah, ketika ada negara lain seperti itu, ada batas-batas yang digunakan di sini adalah hukum internasional. Nah, salah satu sumber hukum internasional itu adalah konvensi, protokol. Karena kan internasional terdiri dari berbagai negara. Kita tidak bisa menggunakan aturan satu negara kemudian digunakan untuk seluruh dunia. Jadi setiap negara bersepakat untuk melakukan pengaturan terhadap suatu hal. Dan pengaturan tersebut diwujudkan dalam sebuah konvensi yang wajib ditaati oleh negara-negara anggota. Nah, itulah kenapa kita ada dan menganut konvensi-konvensi tersebut. Tuh. Nah, di sini ada banyak sekali. Setelah dasar hukum, saya coba untuk kalian, kalau bisa, kalian cari tahu ya, ini peraturan-peraturan ini buat dalam satu folder, kemudian baca-baca aja secara sepintas gitu. Nah, slide nomor 1 sampai slide nomor 47 ini adalah slide teori. Nah, saya ingin kalian melakukan pengasahan terkait dengan teori ini dengan cara saya ingin membuat sebuah ilustrasi kasus. Dan kalian nanti silahkan untuk menyampaikan legal opinion kalian. Lengkapi dengan dasar hukumnya. Ya, tentu saja sampaikan secara lisan. Jadi nanti saya beri waktu kurang lebih 15-20 menit kalian untuk mencari referensi dan membangun legal standing kalian. Oke. Ya. Saya kasih
Kalau ada kesulitan terkait dengan pengumpulan ujian atau penyusunan tugas akhir dan yang lain-lain, kalau masih ada yang belum paham, silakan disampaikan ya. Wah, oh iya, pan ini pakai whiteboard bisa diketik. Ya.
Oke, ada 4 ya. Ya, sementara ini. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Silakan kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Silakan dari kalian satu orangnya bisa menyiapkan jawaban 4 jawaban dari 4 pertanyaan ini. Oke. 15 menit saja ya. Nggak usah lama-lama ya, nanti terlalu malam. Saya kembali lagi nanti ke kalian. Saya akan tunjuk secara random 10 orang. Ya, 10 orang untuk menyampaikan jawabannya. Kita ketemu lagi 2018. Oke, selamat berpikir.
Oke, yuk silahkan. Saya akan tunjuk secara random ya, mulai dari Mbak Faiza Arofa. Mbak Faiza, silahkan Mbak Faiza, gimana? Mbak Faiza. Lagi bermasalah Bu Zoom-nya si Faiza. Mbak Vera Tiara. Baik, Ibu izin menjawab. Apa saja yang harus dipersiapkan anak untuk memenuhi orderan tersebut? Menurut saya yang harus dipersiapkan anak yang pertama itu adanya barang diangkut. Anak harus menentukan segala ketentuan barang, mulai dari keadaan barang tersebut sebelum diantarkan, buktinya barang tersebut baik-baik saja, tidak pecah, dan bagus. Yang kedua yaitu tersedianya kendaraan sebagai alat pengangkut. Anak sendiri harus memilih kendaraan apa atau jenis ekspedisi apa yang ingin dia pakai untuk membawa barangnya dengan aman. Yang ketiga adalah adanya tempat angkut yang dapat dilalui alat angkut. Yang kedua yaitu apa yang sebaiknya dilakukan anak untuk meminimalisir resiko. Ana harus menggunakan asuransi perdagangan karena dalam asuransi perdagangan sendiri untuk meminimalisir resiko yang dapat ditanggung Ana, istilahnya dapat dibagi dua lah, begitu Ibu. Yang ketiga yaitu apabila terjadi pencurian sedang saat membawa boneka, apa yang harus dilakukan Ana. Yang ketiga yaitu bisa meminta pertanggungjawaban jasa asuransi atau jasa pengangkutan tersebut. Yang keempat, boneka yang dibawa melalui pesawat 30 diantaranya pecah, apa yang harus dilakukan Ana? Yang pertama bisa melakukan pengambilan asuransi, yang kedua yaitu bisa melakukan permintaan pertanggungjawaban kepada pesawat tersebut karena dalam pengangkutan terhadap pesawat tersebut biasanya sudah ada perjanjian tentang barang yang diangkut. Seperti Ibu, terima kasih. Oke ya, Mbak Vindi. Tadi udah belum ya Mbak Vindi? Kayaknya tadi udah ya. Mbak Helen. Mbak Helen. Baik Ibu, izin menjawab. Yang pertama, apa saja hal yang harus dipersiapkan Ana untuk memenuhi order tersebut? Yang pertama, Ana harus memastikan kondisi barang-barang yang akan dikirim itu dalam kondisi baik. Yang kedua, Ana harus mengetahui tarif ongkos pengangkutan ke negara Thailand. Kemudian yang nomor dua, apa yang baiknya dilakukan Ana untuk meminimalisir resiko. Untuk meminimalisir resiko, Ana bisa menggunakan asuransi, Ibu. Kemudian yang ketiga, terjadi pencurian di kapal yang sedang membawa boneka Ana, apa yang harus dilakukan?
Dengan adanya asuransi, Ana bisa meminta pertanggungjawaban pada pihak pengangkutan kapal tersebut. Kemudian yang nomor 4, boneka yang dibawa melalui pesawat itu pecah, apa yang harus dilakukan Ana? Ana bisa meminta pertanggungjawaban karena Ana mempunyai asuransi tersebut. Terima kasih, Ibu. Oke, selanjutnya ini baru 2 ya. Mbak Ibu Nanda. izin menjawab, saya belum. Oh ya, silakan. Untuk jawaban pertanyaan nomor 1, apa saja yang harus dipersiapkan memenuhi order tersebut, yaitu memeriksa barang yang akan di-packing, apakah memeriksa kerusakannya ada atau tidak. Yang kedua, apa yang baiknya dilakukan anak untuk meminimalisirkan resiko, yaitu mengaktifkan fitur layanan asuransi. Terus yang jawaban untuk ketiga dan keempat yaitu menghubungi pengangkut dan meminta pertanggungjawaban sesuai pasal 141 tentang UU Penerbangan. Terima kasih. Oke, baik. Ini tadi orang keberapa Mbak Vindi itu? 3 atau 4 ya? Saya orang ketiga, Bu. Orang ketiga. Oke, yang keempat Mbak Nanda Yulia. Baik, apakah suara saya terdengar, Bu? Sudah, silahkan. Baik, jawaban nomor 1 yaitu memilih bentuk packingan yang aman agar sampai tujuan, terus memilih pengiriman yang akan mengirim paket tersebut, terus nomor 2 melacak pengiriman setiap saat, atau bahkan ada uang potensi kerusakan pada barang saat dalam pengiriman. Untuk nomor 3 dan 4 yaitu meminta pertanggungjawaban kepada pihak ekspedisi karena sesungguhnya itu adalah tanggung jawab pihak yang bersangkutan. Oke, Mas Hafiz. Mbak Sarah Atika. Izin menjawab, Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, silahkan. Ya, pertanyaan yang pertama, apa saja hal yang harus dipersiapkan Ana untuk memenuhi order tersebut? Dari sisi pandangan saya sebagai penjual, yang pastinya untuk mengirim barang itu yang harus dipersiapkan barang dalam keadaan baik, tidak ada kerusakan atau hal-hal yang setidaknya merugikan dari pembeli. Terus berikutnya yang perlu dipersiapkan itu mengenai packingan bungkusan untuk dikirim. Apakah packingannya itu sudah aman dalam perjalanan, karena sebagai penjual kan juga tidak mengharapkan ada hal-hal yang buruk ya Ibu. Apakah packingan itu sudah aman? Ya kayak gitu Bu. Terus yang perlu dipersiap, apa yang baik dilakukan? Hilang Ibu. Oh, belum di itu. Oke, sebentar. Izin melanjutkan Ibu, yang kedua, apa yang baiknya dilakukan Ana untuk meminimalisir resiko? Menurut pendapat saya lebih baik dari awal menerima pesan tersebut, sebagai penjual mencari tahu tentang regulasi peraturan dari pengangkutan negara yang dituju, lalu bisa juga mencari tahu tentang biaya pengiriman yang dibicarakan dengan pembeli juga. Selain itu membuat strategi pengiriman internasional. Menurut saya dalam strategi ini berkesinambungan dengan packingan itu, Bu. Yang penting aman aja gitu kan, karena kita tidak tahu pengangkut itu gimana. Selanjutnya terjadi pencurian di kapal yang sedang membawa boneka Ana, apa yang harus dilakukan oleh Ana? Tadi saya membaca di slide Elena Ibu, karena ini tulisan tertera terjadi pencurian di kapal. Tadi dituliskan di Elena itu di pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahan tersebut. Nah, menurut saya di sisi ini pencurian di kapal ini kesalahan dari pengangkut Ibu.
Terus yang keempat, boneka yang dibawa melalui pesawat 30 diantaranya pecah. Yang dilakukan ini menurut saya bisa menuntut ke pengangkut itu, Bu. Atau mungkin dari awal bila penjual sudah mengklaim asuransi, bisa meminta pertanggungjawaban dari asuransi. Mungkin sekian, Ibu. Mohon maaf kalau tidak jelas. Terima kasih. Oke, makasih. Selanjutnya, Mbak Endriani, Mbak Eni, silakan. Ibu izin menjawab untuk apa saja hal yang harus dipersiapkan Ana untuk memenuhi order tersebut ialah barang yang akan diangkut, kemudian jika menganut pada pengangkutan pesawat itu digunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, sedangkan untuk pengangkutan pada kapal digunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengenai pasal 11 yaitu kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan atau perusahaan angkutan laut asing dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan atau kapal asing. Kemudian yang kedua, apa yang baiknya dilakukan Ana untuk meminimalisir resiko itu seperti meneliti barang yang akan ditujukan pada pihak pengirim atau ekspedisi. Kemudian yang ketiga, mohon maaf Ibu, ini slide-nya hilang. Ya, sebentar. Nanti saya mau tak. Seingatannya aja kok jadi hilang ini. Saya tadi sempat SS, saya share aja ya di chat. Semoga betul ini. Oke. Ya. Itu ya, sudah saya SS di chat. Bisa disimak di situ. Mengenai yang ketiga itu terjadi pencurian di kapal. Apabila terjadi pencurian di kapal itu sepenuhnya tanggung jawab ekspedisi. Karena setelah barang diserahkan ke ekspedisi sudah menjadi bagian dari pertanggungjawabannya. Kemudian yang keempat, 30 boneka itu pecah pada ekspedisi pesawat kalau nggak salah. Itu juga sepenuhnya tanggung jawab ekspedisi karena kalau pedagangnya tidak karena pedagangnya tidak melihat secara jelas mengenai pengangkutan tersebut. Gitu, Ibu. Oke, saya rasa saya cukupkan di ini saja karena waktu juga sudah malam banget ya. Pengangkutan itu pasti ada perusahaan pengangkutan atau kalian mengenalnya dengan ekspedisi. Transaksi jual beli itu pasti antara seller atau pedagang dan konsumen, customer. Bahasa saya kok campur-campur ya, harusnya saya pakai pedagang ya di sini. Ini saya memberikan panah dari arah seller ke arah perusahaan pengangkutan. Kemudian di sini panah dari perusahaan pengangkutan ke arah seller. Dan seller ke konsumen, serta konsumen ke seller. Oke, nah apa maksudnya ini? Saya ingin memberikan paling pertama, ingin menyampaikan dulu ke kalian tuh alur. Jadi hubungan hukum.
Ini kan kita mata kuliah hukum ya, jadi hubungan hukum. Kalian harus bisa tuh mengenali hubungan hukum itu dari siapa ke siapa, antara siapa ke siapa. Jadi hubungan hukum di sini yang terbentuk ketika proses transaksi perpindahan barang. Itu yang pertama adalah hubungan hukum yang terbentuk antara seller dan perusahaan pengangkutan. Nah, di sini ada perjanjian. Ya. Di sini ada perjanjian pengangkutan yang tentu saja ditandatangani, disahkan oleh seller dan perusahaan. Sah perjanjiannya. Sekali lagi, hubungan hukum itu antara seller dan perusahaan pengangkutan. Ada perjanjiannya, perjanjian pengangkutannya. Ya, ada. Kemudian di sini ada juga antara seller dan konsumen. Di sini juga ada perjanjiannya. Perjanjian jual beli. Hubungan hukum ini ada antara seller dan konsumen, seller dan perusahaan pengangkutan apabila ada perjanjiannya. Karena kita ketahui ya, yang namanya orang hukum itu paling pertama yang harus dipastikan adalah legalitasnya. Dasar hukumnya itu gimana? Jadi yang harus dilakukan oleh kita, seller anak ini, yang paling pertama adalah make sure dulu bahwa dia itu ada atau mempunyai perjanjian pengangkutan dan perjanjian jual beli ini. Perjanjian pengangkutan dengan perusahaan pengangkutan dan perjanjian jual beli dengan konsumennya. Iya, packing dan yang lain-lain, oke, itu udah saya anggap sebagai basicnya. Tapi saya pengen kalian besok ya, nanti akan terbentuk kok, karena kalian baru semester 2 itu enggak apa-apa. Nanti akan terbentuk tuh, kalian itu orang hukum, akan terbentuk di dalam kehidupan sehari-hari kalian, value keadilan dan value hukum itu akan sangat-sangat melekat. Nanti tuh kalian kalau udah lulus akan terbentuk tuh pola pikir dan mindset-nya. Apalagi misalnya kalau kalian studi lanjut gitu. Wah udah, bahkan tindakan kalian sekecil apapun tuh orang lain tuh kayak udah ngebecandain. Ah orang hukum nih kayak gini gitu. Udah kerasa bedanya. Jadi yang paling pertama yang harus disiapkan itu adanya legalitas atau dasar hukum itu. Antara dengan perusahaan pengangkutan dan dengan konsumennya. Ini jangan sampai lepas. Bu, kan di luar negeri, gimana cara sign-nya? Oke, cara sign-nya adalah dengan tentu saja melalui email atau media daring lainnya. Apakah cukup dengan melalui sign saja itu sudah secure? Tambahkan dengan lampiran atau bukti pendukung. Bukti pendukung itu seperti apa? Foto ketika ada proses penandatanganan. Dari pihak konsumen minta ada foto. Dimintain foto ketika dia tanda tangan. Kepastian berikutnya yang harus dipastikan oleh si seller adalah payment. Bagaimana perjanjian itu, payment-nya itu bagaimana, itu harus disepakati. Dan ini pure keinginan, kesepakatan dari kedua belah pihak. Tidak ada aturan baku. Tidak ada aturan lunas dulu baru dikirim. Enggak ada. Kalau kesepakatannya dikirim 50% payment, setelah sampai 50%, ketika kedua belah pihak itu sepakat, ya itu enggak masalah juga. Oh, seluruhnya dibayar ketika barang nyampe juga tidak ada masalah juga.
Jadi tidak ada ketentuan baku terkait dengan payment. Payment sepenuhnya dikembalikan kepada kesepakatan para pihak. Jadi payment ini harus dipastikan bagaimana. Tentu saja ketentuan terkait dengan payment ini ada di dalam perjanjian. Kalau perjanjian pengangkutan artinya proses payment pengangkutannya. Kalau perjanjian jual beli ya proses payment dengan konsumennya. Oke, proses payment-nya seperti apa? Ini sangat penting untuk diatur. Jadi di sini saya ingin membentuk mindset kalian nih. Apa kira-kira kalau mengatur sesuatu itu apa aja yang harus dipastikan, kemudian kita akomodir sebagai legal staff atau orang hukum. Kemudian setelah payment adalah bagaimana ketika terjadi yang namanya ini. Force majeure. Atau di dalam bahasa perdata disebut dengan aduh saya lupa nih spellingnya, bahasa Belanda soalnya. Overmacht. Bukan kok overmacht. Overmacht. Kalau nggak keliru spellingnya kayak gini. CHT. Ya, atau force majeure. Atau keadaan tidak terduga. Klausul terkait dengan force majeure ini harus ada pada kedua jenis perjanjian tadi, perjanjian pengangkutan dan perjanjian jual beli. Artinya kesepakatan apa yang akan terjadi, yang akan disepakati antara si seller dan konsumen, dan si seller dengan perusahaan pengangkutan apabila terjadi force majeure. Hal yang tidak terduga terjadi. Force majeure ini bisa hilangnya barang, rusaknya barang. Ini termasuk nih ke dalam force majeure. Ada bencana, keterlambatan, force majeure. Gimana ketentuannya? Itu harus diatur di dalam perjanjian dan kesepakatan tadi. Ini sangat-sangat krusial dan penting. Kemudian berikutnya yang sudah sekalian tadi sebutkan, asuransi atau insurance. Penting bagi seller untuk selalu memiliki backup. Jadi insurance di sini adalah backup. Oke. Nah, ketika terjadi force majeure, yang harus dilakukan tentu saja kita klaim. Klaim kemana? Klaim ke ekspedisi. Tapi di luar ini, seller juga harus melakukan penggantian. Penggantian barang yang hilang dan rusak tadi ke konsumen. Terlepas dari nanti proses klaimnya itu seperti apa, apakah berhasil atau tidak berhasil. Tapi penggantian barang ini wajib dilakukan oleh seller. Ketika seller tidak melakukan penggantian barang yang hilang dan rusak, maka di sini seller telah melakukan pelanggaran. Sellernya yang keliru. Jadi kalau kita lihat dari sini hubungan antara ketiganya, itu semuanya dilindungi. Dan bagi perusahaan pengangkutan, apabila terjadi force majeure, mereka juga akan mendapat backup dan klaim juga dari insurance. Insurance ini bisa saja dari jasa raharja yang punya negara. Setiap kendaraan di Indonesia itu dilindungi oleh jasa raharja.
Jadi ada klaim yang dibayarkan ke Jasara Harja itu oleh pengguna kendaraan, baik motor, mobil, truk, apapun itu. Itu ada di dalam pajak tahunan kendaraan, apapun itu kendaraannya. Jadi ketika terjadi suatu hal di jalan, itu Jasara Harja itu bisa dimintai backup. Tentunya masuk dulu ke dalam klasifikasi sesuai dengan ketentuan mereka. Ini udah auto. Kalau dia misalnya tidak ada asuransi lain. Kalau ada asuransi lain bisa ditambah. Asuransi Jasara Harja dan misalnya asuransinya Gojek gitu ya, katakanlah. Ini yang auto pasti dimiliki oleh setiap kendaraan di Indonesia ya. Pasti punya klaim Jasara Harja. Nah, backup lain. Jadi di sini yang harus dilakukan oleh anak ketika barang hilang, barang rusak, itu yang melakukan penggantian barang ke konsumen. Konsumen berhak untuk menerima barang sesuai dengan yang sudah diperjanjikan di dalam perjanjian jual beli. Dan itu baru bisa dibilang perjanjian kalau ada dokumennya. Artinya perjanjian tertulis, tidak perjanjian lisan. Bagaimana bila terjadi pengiriman tersebut tanpa adanya perjanjian tertulis? Hanya lisan saja, ya sudah tahu kalian jawabannya kalau itu tidak kuat, tidak memiliki legalitas apapun. Bu, saya kalau kirim barang ke ekspedisi, saya nggak diberikan apapun, hanya diberikan resi. Nah, di dalam ekspedisi, resi itu seperti halnya bukti penerimaan kan. Nah, itu kalian sudah otomatis tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, yang diatur oleh ekspedisi tersebut. Seperti halnya kalian buka rekening di bank. Nah, itu kalian pasti diminta tanda tangan apa, itu kan tunduk terhadap aturan di bank kan. Kalian nggak bisa buat aturan sendiri. Wah, ini saya nggak setuju nih, kenapa kok KTP saya dimintain 2, saya pengennya 1 aja. Kita nggak bisa, karena mereka sudah punya perjanjian bakunya. Seperti itu sama halnya dengan perjanjian ekspedisi. JNE, JNT, si cepat punya aturannya sendiri-sendiri. Dan kita sebagai konsumen tunduk itu. Itu sudah seperti perjanjian baku. Dengan kita memakai jasa mereka dan menerima resi itu sudah dianggap kita terikat perjanjiannya. Dan kita ikut tuh terhadap ketentuan mereka. Kayak gimana. Kecuali untuk pengiriman-pengiriman tertentu. Misalnya pengiriman dalam jumlah besar. Nah, itu nanti kita bisa minta ada klausul khusus. Tapi kalau yang umum, enggak ada klausul khusus. Untuk semuanya sama. Dan misalnya tadi Mbak Farah cerita, ekspedisi enggak gimana-gimana, barang enggak ada. Yaitu salah satu ketentuan di dalam perjanjian bakunya itu mengatur demikian. Itu yang lemahnya di situ. Lemahnya kita sebagai konsumen adalah seperti itu. Maka dari sini yang dikejar siapa? Sellernya. Yang dikejar adalah pedagangnya. Kalian ingat di dalam garis tadi yang pertama, masih nggak ya? Bentar. Garis ini, seller itu hubungannya sama konsumen. Konsumen itu hubungannya sama seller. Konsumen nggak bisa tuh langsung ke perusahaan pengangkutan, itu nggak bisa. Ini kalau mau ke sini-sini nggak bisa. Dia ngejarnya kemana? Ngejarnya ke sellernya. Sellernya nggak mau tanggung jawab.
Ya cuma ada 2 opsi, ikhlaskan atau laporkan kan kalau kita menerima kerugian. Laporin kemana, Bu? Ya laporin ke polisi. Laporin ke Badan Penyelesai Sengketa Keuangan, konsumen, BPSK. Ada ini. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK. Karena konsumen itu juga terlindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketika sesuatu yang merugikan terjadi kepada diri kita, ya cuma ada 2 kan, ikhlasin atau laporin. Gitu. Jadi ketika seller tidak bisa dikerja, udah. Pernah nggak kita semua mengalami itu misalnya sebagai konsumen? Kayaknya pernah ya. Saya pun juga pernah kok. Beli barang 5, datangnya 3. Kemudian proses gini. Oh, beli barang 7, misalnya 10, yang datang 10 sih. Tapi 10-nya harusnya pink semua, tapi warnanya merah, kuning, hijau. Ya tinggal ikhlasin atau enggak laporin. Kalau misalnya setelah dilaporin tidak ada penyelesaian, ya klaim itu tidak terjadi, ya udah diikhlaskan sebagai pengalaman sambil doain yang jelek-jelek gitu ya. Enggak. Jadi nggak bisa nih konsumen kalian ke perusahaan ekspedisi, gimana sih ini kok barangku gini, nggak bisa, nggak ada jalurnya. Kalian bisanya ke sellernya. Baru seller yang bisa ke perusahaan pengangkutan ini. Tapi kan kalian nggak tahu perjanjian apa yang terikat antara seller dan perusahaan pengangkutan. Ini konsep basic yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Yang di sini selain belajar, juga kalian sebagai konsumen atau seller. Jadi trust seller itu betul-betul segala-galanya ya. Ketika klaim itu tidak didapatkan dari perusahaan pengangkutan, kirim barang lagi ke konsumen, diganti. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Izin bertanya, Ibu. Silahkan. Dalam kasus Ana tadi kan pengiriman dilakukan ke luar negeri. Nah, kadang banyak sekali kasus penahanan barang oleh bea cukai. Apakah jika Ana menggunakan ekspedisi, maka pengiriman ini aman untuk melakukan eksportir? Apakah pihak Ana juga perlu mengurus bea cukai atau itu nanti diurus dari ekspedisinya, Ibu? Oke, iya. Jadi pengiriman keluar itu disebut dengan ekspor ya. Jadi ini tunduk kepada undang-undang namanya kepabeaan. Seller yang ingin mengirimkan barang ke luar negeri, yaitu tunduk juga ke undang-undang kepabeaan ini. Ini terkait dengan pajak. Nah, ini juga kesepakatan nih antara seller dan customer, serta bagaimana ketentuannya. Nah, ini hubungannya yang atur adalah seller. Yang ke sini itu seller yang mengatur ini. Perusahaannya seller. Kita sebagai konsumen itu tidak dibebankan apapun. Ketika kalian beli barang dari luar negeri, kemudian kalian dihubungi oleh bea cukai supaya diambil karena itu belum. Nah, berarti di sini ada sellernya nih yang nakal. Belum mengurus terkait dengan pajak kepabeaan. Ekspedisi tidak ada hubungannya dengan ini. Ya, dia hanya dapat barang, kemudian diantarkan. Kepabeaan bea cukai ini kan berada pada pos-pos perbatasan, toh.
orang masuknya barang dan orang dari luar negeri itu selain imigrasi juga ada bea cukai. Dan ekspedisi kan tugasnya hanya mengantarkan ke sini. Ini nggak bisa keluar dari sini bukan urusannya dia. Tapi adalah urusannya sellernya. Ketika di sini tertahan, berarti ada sesuatu nih di sellernya. Gitu. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Oke, baik. Jika tidak ada, terkait dengan pengangkutan saya cukupkan. Dipelajari PPT dan beberapa dasar hukum yang tadi saya sebutkan, yang ada di dalam PPT ya, untuk pengetahuan kalian juga. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ambil screenshot dulu. Oke, ya. Slide pertama. Ya, slide kedua. Oke, sebentar. Saya ulangin ya, Pak. Nah, di sini ada 29. Nanti saya kirim foto di grup. Atau kalian bisa cek di Elena. Saya dikirim nama dan NIM dari ke-29 orang ini ya. Yang ada di sini sekarang. Oke. Berdasarkan foto tadi. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan terkait kuliah, tugas, atau apapun itu, silahkan. Oke, jika nggak ada, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita bagikan bersama bermanfaat untuk kalian semua. Sehat selalu, sukses selalu, lancar ujiannya bagi yang sedang ujian, dan be happy. Ya, have fun aja. Ujian nggak bisa, yang penting udah belajar semaksimal mungkin, nggak bisa biasa aja, ya santai aja. Belum tentu kok kalian merasa ujian jelek, terus nilainya jelek itu, nggak mesti itu nggak ada rumusnya. Doa aja. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu Ayu. Sama-sama.